Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti halnya hari-hari yang lainnya. Kemudian rahmat ta'ala salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan ini dan bacaan sholawat ini kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam serta teman-teman satu angkatan, satu perjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu positivisme. Berbicara tentang positivisme tidak lepas dari tokoh yang bernama Auguste Comte yang terkenal sebagai pendiri aliran positivisme sekaligus bapak sosiologi. Positivisme ia jadikan sebagai basis filsafatnya yang kemudian ia terapkan dalam penelitian sosialnya. Ia memperkenalkan sendiri istilah positivisme. Nah, istilah positivisme itu berasal dari kata positif. Dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, ia memakai istilah filsafat positif. Di sepanjang bukunya, ia mengartikan filsafat sebagai sistem umum yang tentang konsep-konsep manusia. Sedangkan istilah positif diartikan sebagai teori yang bertujuan menyusun fakta-fakta yang teramati. Dengan demikian, istilah positif dapat dimaknai sebagai kenyataan-kenyataan faktual atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri positivisme. Ada 6 poin yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri positivisme. Yang pertama adalah objektif atau bisa dikatakan bebas nilai. Kemudian yang kedua fenomenalisme atau bisa realitas terdiri dari impresi-impresi. Kemudian yang ketiga nominalisme atau bisa dikatakan positivisme hanya konsep yang mewakili realitas partikular yang nyata. Kemudian yang keempat reduksionisme atau bisa dikatakan dengan reduksi yang menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Kemudian poin yang kelima naturalisme atau tentang keteraturan peristiwa-peristiwa alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Kemudian yang poin yang terakhir yaitu mekanisme bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Selanjutnya adalah metode filsafat positivisme. Menurut Kunto Wibisono pada tahun 1983, filsafat positivisme ini menggunakan metode pengamatan. Jadi bisa digunakan juga percobaan dan perbandingan. Kecuali dalam menghadapi gejala dalam fisikal sosial. Namun juga ada yang bisa digunakan untuk metode sejarah. Selanjutnya mengenai fungsi filsafat positivisme.
ada 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme ini telah mempertebal optimisme. Kemudian yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Kemudian yang terakhir, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme ini terhadap segi rasional ilmiah, maka untuk berfungsi pula kemampuannya ini bisa menerangkan kenyataan. Jadi sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran semakin terbuka. Kemudian yang terakhir mengenai kelebihan dan kelemahan dari sisi positivisme. Mengenai kelebihan, positivisme ini lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Terus yang kedua, hasil dari rangkaian terhadap yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif atau bisa dikatakan arbitrari, melainkan konkret, jadi pasti dan bisa jadi mutlak, atau bisa dikatakan teratur dan valid. Kemudian kelebihan positivisme yang lain, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramaikan, bisa juga meramalkan masa depannya. Nah, kemudian yang keempat, jadi positivisme ini telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Kemudian yang terakhir, positivisme sangat menekankan aspek rasional ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang digunakan sebagai dasar pemikirannya. Kemudian di sisi lain ada kelebihan, di sisi lain ada kelemahan. Berbicara mengenai positivisme, ada juga kelemahan dari positivisme. Cuman saya bisa menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial, dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hal ini dikarenakan manusia terreduksi ke dalam pengertian fisik biologi. Kemudian kelemahan yang lain, manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada, karena dalam positivistik semua hal itu dinafikan. Yang kemudian yang terakhir, kelemahan positivisme adalah hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris, jadi sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Oke. Mengenai positivisme cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari diri saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.